Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Konon kaum pria Bani Israel terbiasa mandi bareng sambil telanjang, sehingga tak heran jika satu sama lain bisa saling melihat aurat dan tubuh masing-masing. Namun karena saking pemalunya, Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mau jika diajak mereka untuk mandi bersama. Alih-alih mandi bareng, Nabi Musa lebih memilih mandi sendirian, sehingga aurat atau bagian tubuhnya tidak pernah ada terlihat oleh orang lain. Di sisi lain, tidak pernah ada Nabi dan Rasul yang selamat dari gangguan-gangguan orang-orang jahil dari kalangan Bani Israel, tidak terkecuali Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat, sudah tersiar kabar kebohongan dan tuduhan bahwa di balik tertutupnya tubuh Nabi Musa ada penyakit dan kekurangan yang tersembunyi. Sudah bisa dipastikan, tuduhan itu sangat menyakitkan perasaan Nabi Musa alaihissalam. Akibatnya, Allah pun tidak rela melihat kebohongan yang dialamatkan kepada nabinya. Pasalnya, akan mengurangi kepercayaan umat kepadanya. Lagi pula dalam pandangan manusia, para rasul haruslah tampil sebagai sosok paling sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun, baik dalam tampilan fisik maupun budi pekerti. Suatu ketika, Allah pun berkehendak membebaskan Musa dari segala tuduhan para pendusta dan cibiran orang-orang bodoh. Seperti biasa, saat mandi seorang diri, Nabi Musa alaihissalam meletakkan pakaiannya di atas batu. Selesai mandi, ia bermaksud mengambil pakaiannya. Namun ia heran karena batu yang ditumpangi pakaiannya sudah tidak ada. Sungguh di luar biasa jika ada batu bisa bergerak dan terbang membawa pakaian. Terlebih batu hanya sebagai benda mati. Namun tidak ada yang mustahil jika Allah sudah menghendaki. Atas hikmah dan keagungannya, Allah Maha Kuasa menerbangkan batu yang ditumpangi pakaian Nabi Musa dengan cara yang tidak biasa. Hikmah tersebut salah satunya hendak membebaskan Musa dari tuduhan buruk yang dialamatkan kepadanya. Nabi Musa pun terheran-heran melihat batu bisa terbang membawa bajunya. Meski demikian, ia tak sadar berlari di belakangnya sambil memanggil-manggil, "Pakaianku, hai batu, pakaianku." Tapi batu itu terus membawa terbang bajunya tersebut. Sungguh pemandangan yang sangat langka. Nabi Musa seorang diri yang sangat pemalu tiba-tiba berlari telanjang di belakang batu yang membawa pakaiannya. Hingga sampailah pengejaran Nabi Musa di hadapan sekumpulan Bani Israel. Dengan mata kepala sendiri, mereka bisa melihat tubuh Nabi Musa yang sangat bagus tanpa cacat sedikit pun. Terhapus sudah semua kecurigaan yang dilontarkan orang-orang bodoh kepadanya. Batu yang membawa kabur pakaian Nabi Musa terhenti. Pakaiannya pun langsung diambil dan dikenakannya. Namun setelah itu, ia mengangkat tongkatnya dan menghadap kepada batu tersebut. Tak berfikir panjang, Nabi Musa memukuli batu tersebut layaknya pukulan orang yang sedang marah kepada orang yang berbuat jahat dan zalim kepada dirinya. Padahal Nabi sendiri tahu bahwa ia hanya sekedar batu, namun ia tetap memukulinya layaknya kepada orang yang bersalah. Yang lebih aneh lagi, walau tongkat Nabi Musa terbuat dari kayu, tetapi mampu meninggalkan bekas pada batu yang dipukulnya, sampai ada beberapa bekas pukulannya. Umumnya, kayu tidak mampu memberikan bekas pukulan pada benda keras. Pasalnya, batu lebih keras daripada kayu. Seringkali, tongkat kayulah yang pecah bila dipukulkan kepada batu. Lain halnya dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ia bukanlah sembarangan tongkat yang diciptakan Allah. Ia sangat kuat, memiliki sejumlah keistimewaan lainnya. Salah satunya mampu memberikan bekas pukulan kepada batu yang telah melarikan pakaiannya tersebut. Bahkan terlihat hingga ada 6 atau 7 pukulan. Kisah ini juga diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, sebagaimana riwayat Imam Bukhari melalui Abu Hurairah. Sesungguhnya Musa adalah seorang yang sangat pemalu dan sangat menjaga auratnya. Karena saking pemalunya, tidak pernah ada bagian kulit aurat yang terlihat. Namun hal itu membuat Nabi Musa diganggu oleh sebahagian orang Bani Israel. Mereka berkata,
Tidaklah Musa bersikap tertutup seperti itu kecuali karena ada kekurangan di kulitnya, baik karena lepra, kuman kulit maupun penyakit lainnya. Sesungguhnya Allah hendak membebaskan semua yang dituduhkan oleh kaum Bani Israel kepadanya. Pada suatu saat, Nabi Musa masuk ke pemandian seorang diri. Ia menanggalkan pakaian di atas batu lalu mandi. Usai mandi, ia melirik ke arah pakaiannya untuk diambil. Namun batu yang ditumpangi pakaian telah membawanya. Ia pun langsung mengambil tongkatnya lalu mengejar sambil memanggil-manggil batu tersebut. "Pakaianku, hai batu pakaianku." Akhirnya ia sampai di kerumunan orang-orang Bani Israel. Akhirnya mereka bisa melihat Musa dalam keadaan telanjang dengan keadaan fisik tak kurang sedikit pun. Saat itulah Allah membebaskan Nabi Musa dari semua tuduhan. Bahkan batu pun berada di sana. Maka Musa mengambil pakaian lalu segera mengenakannya. Namun setelah itu ia memukuli batu yang mengambil pakaian dengan tongkatnya. Demi Allah, pada batu tersebut ada bekas pukulan 3, 4 atau 5 kali bekas pukulan. Kisah itu kemudian dilansir di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 69 yang bunyinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan Musa adalah seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah." Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.